Selamat pagi, selamat menyiapkan diri masuk dalam persekutuan dan mengalami sukacita di ibadah hari Minggu keempat sesudah Paskah. Kita menanggalkan segala penat tubuh serta mengarahkan hati dan pikiran untuk beribadah kepada Tuhan. Mari berdiri memuji Tuhan. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita habiskan ibadah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Terimalah salam rasuli, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita mengaku segala kegagalan dan dosa-dosa kita kepada Tuhan. Kita merendahkan diri dan mengaku kepadanya. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Terhadap Engkau sajalah kami telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat. Bersihkanlah kami daripada dosa kami, maka kami menjadi tahir.
biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, ku tanam liat di tangan-Mu. Bentuklah aku sesuka-Mu, aku nantikan sentuhan-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, sucikan hati pikiranku. Tiliklah aku dan ujilah ku di depan-Mu, sujud sembah. Jemaat kekasih Tuhan, marilah berdiri menyambut perintah hidup baru sebagaimana tertulis pada kitab Amos pasal 5 ayatnya yang ke-14. Mengatakan, carilah yang baik dan jangan yang jahat supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati batin kita untuk menyambut pewartaan firman, memohon bimbingan dan penyertaan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Bapa pengasih, Kristus penyayang, karuniakanlah kepada tiap-tiap kami Roh Kudus-Mu, agar kami dimampukan tidak sekadar mendengar dan paham. Lebih daripada itu kami dimampukan melakukannya dalam hidup beriman. Dalam pengasihan Yesus Kristus, Tuhan kami berdoa. Amin. Marilah berdiri menyambut pembacaan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pembacaan Alkitab, Kitab Imamat pasal 1 ayat 1 sampai 9.
Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seorang di antaramu hendaklah mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan, bahkan itu dari ternak, yakni dari lembu, sapi, atau dari kambing domba. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan, supaya Tuhan berkenan akan dia. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenankan untuk mengadakan pendamaian baginya. Kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan, dan anak-anak Harun, imam-imam itu, harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada sekaligus mesbah yang di depan pintu kemah pertemuan. Kemudian haruslah ia menguluti korban bakaran itu dan memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu. Anak-anak iman Harun haruslah menaruh api di atas mesbah dan menyusun kayu di atas api itu. Dan mereka harus mengatur potong-potong korban itu dan kepala serta lemaknya di atas kayu yang sedang menyala di atas mesbah. Tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air, dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mesbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah sabda Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Puji-pujian, ada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Shalom. Hari ini kita diperhadapkan dengan kitab Imamat. Seringkali kita terkecoh dengan ibadah yang berpusat kepada Sang Firman. Sedangkan untuk para imam memberikan tertib peraturan. Dan kita dibawa untuk ibadah itu tertib. Dalam peraturan-peraturan, termasuk di dalamnya adalah memberikan persembahan. Baru-baru ini kami melakukan persembahan, maksudnya pembagian sembako diakoni peduli COVID-19 di jemaat kami, yang awalnya kami pikir hanya 15 paket. Ternyata Tuhan memberikan dorongan yang begitu kuat dari jemaat, dan kami menampung sampai kami bisa memberikan 40 paket. Di luar jangkauan pemikiran kami. Tergelitiklah kita ketika kita bicara apa dasarnya memberi. Dan memang secara sinodal dikatakan kita memberikan dari hasil keringat. Memberikan kepada siapa? Dan kita pada waktu membagi-bagi diakonia itu, ada yang kita kenal, ada yang tidak kita kenal, ada yang jemaat ataupun yang bukan jemaat. Tetapi imamat memberikan acuan untuk kita memberi kepada Tuhan.
Ayatnya yang pertama katakan, maksud saya ayat yang kedua, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak. Ini ibadah. Apakah ibadah itu hanya suasana? Ternyata ibadah itu dari hati yang tulus. Berbicara tentang waktu yang cukup panjang, bahkan di kekinian pun, saya mengimani di antara kita semua, bukan hanya jemaat di Probolinggo, kita diperkenalkan dengan memberi kepada sesama dalam peduli. Ketika kita katakan itu memberi kepada Tuhan, ini hal yang khusus. Dan Musa menerima firman Tuhan, katakan memberi kepada Tuhan itu haruslah ternak. Luar biasa. Kenapa harus ternak? Karena ada darah. Paling tidak ada 2 jenis kurban yang kita kenal, yaitu kurban bakaran yang dari ternak, yang ada unsur darah, tetapi juga ada persembahan sajian, offerings, sebagai rasa syukur dari hasil panen. Dan penetapan oleh Muhammad bahwa setiap orang yang dibawa untuk mempersembahkan, memberi dengan sukacita, tanpa paksaan. Bukan mengatakan nanti saya memberi akan, saya hitung jumlahnya, saya sudah memberikan berapa. Bukan itu. Apa alasan kita memberikan kepada Tuhan? Alasannya karena Tuhan telah memberikan segala sesuatu yang telah dan menjadi kebutuhan kita tiap waktu. Dia tidak pernah mengabaikan kebutuhan kita. Kebutuhan kini di sini bahkan sampai kepada kekekalan. Dia telah memberikannya. Dan pemberian yang paling hakiki adalah pemberian diri. Diri anak tunggalnya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Supaya apa? Supaya kita memperoleh kehidupan. Kehidupan yang dikenan oleh Sang Khalik, Sang Pencipta kita. Maka ada syarat. Syarat dari jenis persembahan itu haruslah 1 tahun. Jantan. Unik. Menjadi klasifikasi tertentu. Mempersembahkannya kepada Tuhan. Dan mempersembahkan kepada Tuhan ini membawa kita untuk tidak bermain-main dengan kesempatan yang Tuhan beri. Bahwa segala kehidupan yang kita terima adalah dari Tuhan. Dan Tuhan tidak hanya mempercayakan hidup itu kepada kita, tetapi dia juga memperhatikan. Dia peduli pada apa yang menjadi kebutuhan kita. Dan dia juga memperhitungkan segala kerinduan hati kita untuk mendekat kepadanya sebagai rasa syukur dan terima kasih kita. Karena kita dipelihara oleh Tuhan adalah baik. Maka di minggu Paskah, masih dalam suasana Paskah ini, kita kembali diingatkan bahwa karena Tuhan telah lebih dahulu memberikan yang terbaik, yaitu hidup untuk kita sampai pada kekekalan, maka kita ditata, diatur untuk menyatakan syukur, memberikan respon terhadap pemberian itu. Pemberian kepada Allah bukan karena kita menerimanya dengan cara-cara yang tidak halal, salah. Pemberian itu hasil dari keringat kita. Pemberian itu harusnya perbuatan tangan kita, bukan dengan cara pinjam. Tidak boleh. Pemberian itu harus dari apa yang kita kerjakan dan Tuhan memberkati. Sehingga sebagai rasa berkat itu kita juga membawanya kembali sebagai ucapan terima kasih. Bahwa kita dipelihara dan dipedulikan oleh Tuhan. Maka marilah kita memasuki minggu ini dengan mengimani ada kepedulian Tuhan yang tidak pernah berhenti. Yang terus menerus. Kendati saat ini, ya saya kaget juga ketika bicara ini adalah wabah corona. Dan Kitab Suci mengajarkan kepada kita. Ternyata corona itu adalah pentabisan. Pentabisan ada satu peristiwa di mana dikhususkan membawa kita untuk melihat bahwa ada cara Tuhan
menandai kita sebagai kepunyaannya. Dan kepunyaannya adalah membawa nama baik Tuhan dimanapun kita ada. Kita menjadi pembawa nama baik Tuhan, menyalurkan berkat, karena berkat itu adalah Tuhan, sumbernya. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak membawa persembahan kita kepada Tuhan dengan rasa syukur, dengan tertib, dan menguduskan Dia dalam setiap langkah kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya, melalui pengorbanan putra tunggalnya ditebusnya umat manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Jemaat kekasih Tuhan, marilah berdiri bersama orang percaya di segala abad dan tempat. Kita mengaku menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, jemaat kekasih Tuhan, marilah kita dengan penuh khusyuk kita mengagungkan Tuhan, kita menghampiri hadirat Tuhan dalam syafaat kita berdoa. Bapa Maha Kasih, Bapa sumber berkat dan karunia, Engkau telah mengaruniakan Yesus sebagai pemberian-Mu yang utama dan hakiki dalam kehidupan manusia, bahkan dunia. Sehingga kami memperoleh kehidupan yang pasti, dan Engkau telah membeli kami dengan lunas melalui pengorbanan anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami. Maka tidak ada alasan bagi kami untuk tidak menyatakan syukur, terima kasih kami. Sembari kami boleh membawa diri dan persembahan untuk menyenangkan hati Tuhan. Maka kami membawa ke hadapan-Mu seluruh beban, harapan, permohonan kami untuk kehidupan umat manusia di seluruh muka bumi. Ketika Tuhan sedang melawat, sedang menyatakan kuasa-Mu unggul terhadap kekuatan-kekuasaan di surga, di bumi, bahkan di bawah bumi. Saat ini kami boleh terpuruk oleh karena corona dalam kondisi manusiawi. Tetapi dengan keyakinan iman pasti kami mau melihat Engkau sesungguhnya Allah yang tidak pernah diam. Engkau yang turut bekerja dalam segala hal. Dan pekerjaan-Mu mendatangkan sukacita
kehidupan yang senantiasa dibaharui. Maka biarkanlah kami juga hidup dalam pembaharuan Tuhan. Berikan kami kuasa-Mu senantiasa untuk setia dan menatap hadirat-Mu, agar kuasa-Mu unggul melengkapi kami melewati masa-masa yang tidak mudah ini. Ke dalam tangan kasih-Mu kami menopang penyelenggara pemerintah di negeri kami, di Indonesia, khususnya untuk Bapak Presiden dan seluruh staf jajarannya, dari pusat sampai ke daerah-daerah tempat kami tinggal berkarya mencari nafkah. Kenalilah kami yang berada di Provinsi Jawa Timur, berkati gubernur kami, bahkan juga seluruh bupati, wali kota yang ada di provinsi ini, khususnya ketika kami hadir di kota dan kabupaten Probolinggo. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, Tuhan tambahkan kekuatan kesehatan baru tiap waktu bagi Bapak Wali Kota dan Ibu Bupati dan seluruh staf jajarannya. Ketika kami juga merayakan bulan suci Ramadan, Engkau juga mengenali segala kelemahan bahkan kekuatan, sukacita iman dan pengharapan. Kami menopang setiap saudara kami yang melaksanakannya. Dan juga kami tetap teringat untuk mereka yang tidak mampu menjalankannya oleh karena kondisi kesehatan. Tuhan, jangan abaikan permohonan dan teriak anak manusia minta tolong. Kami tahu Engkau juga penuh belas kasihan dan kasih sayang. Memberkati para medis, dokter, juru rawat, para bidan, mantri, cleaning service, ataupun setiap mereka yang memiliki kontak langsung dengan penderita COVID-19, ataupun mereka yang bertugas di dinas kesehatan, menangani kesehatan para masyarakat kami. Tuhan, berikan mereka hati bijak, dan biarkan juga setiap mereka yang mengalami kelemahan tubuh senantiasa juga melihat dan memandang kepada Allah yang datang, yang meneguhkan pengharapan mereka, yang memperhitungkan, percaya dan teriak mereka minta tolong. Kami menopang setiap kamu keluarga yang mendampingi. Tuhan, jangan berlambat. Tuhan, nyatakan peduli dan kasih sayang-Mu. Dan untuk mereka juga yang mengalami penderitaan penyakit lainnya, Tuhan, Engkau juga menunjukkan belas kasih-Mu yang tak henti itu. Dan istimewa ketika kami hadir sebagai gereja Tuhan, persekutuan anak-anak Tuhan yang ada di GPIB, dan secara khusus kami menopang fungsionaris majelis sinode kami dalam segala hal, dalam segala kebijakan, bahkan tugas-tugas layan yang diembankan di pundak mereka. Lengkapi dengan hikmat, makrifat, iman, dan juga kepedulian yang tangguh. Agar mereka juga menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Menyatakan keadilan-Mu bagi kehidupan berjemaat GPIB yang ada di Indonesia. Kami juga bersyukur Tuhan untuk rencana-rencana program kerja Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat ini. Khususnya ketika kami akan menghadapi persidangan sinode yang rencananya bulan Oktober. Kami memohon rahmat-Mu berlaku, memperlengkapi panitia, memperlengkapi ke-48 jemaat Mupol Jawa Timur agar kami satu hati. Kami boleh berseru kepada-Mu Tuhan. Engkaulah kepala dan pemilik gereja yang sesungguhnya. Maka janganlah diam ya Tuhan. Engkau juga mampu menghalau wabah ini pada waktunya. Dan Tuhan, Engkau mengerti betapa banyak yang menderita. Mereka yang tersisih, mereka yang akhirnya mengalami hal-hal yang tidak mudah, yang sulit. Tuhan tolong, jadilah Tuhan sumber berkat, sumber hidup, sumber kuat, sumber rahmat yang utama. Dan saat ini ketika kami hadir sebagai jemaat GPIB, jemaat Immanuel,
di kota Probolinggo. Kami menopang seluruh presbitermu, para diaken penatua, bahkan juga pelayan firman, HMJ kami, BPPJ kami, ke-6 komisi, bahkan juga ke-6 pelkat kami, dalam gerak layan kami bersama, dalam tuntas untuk melaksanakan panggilan dan pengutusan Allah bersama di kota dan kabupaten Probolinggo. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap hati yang tergerak, tangan yang terulur, yang mau memberikan persembahan dengan peduli kasih. Tuhan jangan abaikan segala kebutuhan dan teriak mereka minta tolong. Tetaplah Tuhan membuka tingkap-tingkap surgawimu, mencurahkan berkat-Mu, memenuhi lumbung kebutuhan hidup saat ini maupun masa-masa mendatang. Dan Tuhan, kami juga mau berdoa untuk isolasi mandiri dari saudara-saudara kami yang baru pulang dari luar negeri, baik itu melalui kunjungan keluarga ataupun pekerjaan mereka di negara-negara tertentu ataupun di perairan, di udara, di darat. Tuhan, saat kami juga masuk dalam zona PSBB merah, kami memohon Tuhan, berikan kami ketaatan yang tangguh untuk kami setia menghargai kehidupan. Tuhan yang beri, Tuhan yang percayakan, dan Tuhan yang akan memberikan kami kesempatan untuk mempertanggungjawabkan kelak di hadapan hadirat-Mu yang kudus itu. Maka sekarang Tuhan, kami juga mau membawa seluruh jemaat-Mu yang mengalami perawatan khusus bersama dengan keluarga di jemaat kami, Opa Hendrik Sutisnadi, kami menopang Oma Marta dalam segala giat juangnya, memberkati juga Opa Cale Lilipali, Bapak Edi Sumampau. Kami tetap berteriak kepadamu memohon pengampunan bersama Ibu Rita Sumampau Bolangitan. Kami menopang juga Oma Yohana Switela Lilipali, Oma Sin Lilipali Mantiri, juga Oma Betty Palandu, Opung Tio Minar Gunawan, Baru Panggabean, Ibu Datiana Sino Haji Beru Ginting, Bapak Pulungan, Oma Siana Brampi, Ibu Yohanes Patongkaran, Bapak Suroso, bahkan seluruh opa-oma, Opa Supu Sepa, Opa Sam dan Oma Mar, Dastri Lilipali, juga Oma Lydia Kusuma, Oma Ana, Oma Suparmi Sodak, Ibu Oma Yohanan, dan juga oma-oma yang lain yang saat ini Tuhan Engkau mengenali mereka. Untuk keluarga Alfred Simanjuntak, untuk Opung Betty Sitompul Baru Sinaga, Tuhan juga memberkati mereka di usia-usia yang tidak mudah. Mari Tuhan, Kau nyatakan kepedulian dan kasih setiamu, memberkati seluruh makan minum obat yang masuk. Biarlah itu menjadi perawatan bukan racun bagi tubuh mereka. Memberkati juga pergumulan dan rasa syukur, pengharapan keluarga Bambang Rianto, keluarga David Uparatu, keluarga Hibert Kipu, saat mereka juga berjuang untuk kehidupan. Jadilah Tuhan perlindungan yang utama. Jadilah Tuhan Allah yang penuh belas kasihan dan kasih sayang, yang memperhitungkan kebutuhan mereka, yang juga melindungi mereka dari hal-hal yang tidak mereka sangka mencelakai. Tetaplah Tuhan perlindungan yang utama. Bersama rasa syukur kami dengan setiap mereka yang berulang tahun, baik ulang tahun perkawinan, terlebih ulang tahun kelahiran. Kami mau berdoa untuk Ibu Maria Yuwana Widya Stuti, untuk Ibu Bunga Raya Ginting, untuk anak Iksal Pakilaran, untuk Bapak Martin Holbala, untuk Saudara Gary Adrian Wahyudi, untuk Bapak Doni Christian Raharjo, untuk Saudari Maineke Caroline Lilipali, untuk Leonard Christian Mankoni, untuk Ibu Puji Astini, untuk Saudari Yuliatin Fitrianingsih, untuk Saudara Yosua Adiwibawa Tahapani. Mereka adalah milik Tuhan. Kenali dalam perjuangan hidup,
baik sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai papa, sebagai suami, maupun sebagai saudara, sebagai kakak, sebagai saudari, anak tunggal, dalam kehidupan berkeluarga, di tengah kehidupan keluarga bersama orang tua. Bahkan cita-cita dan pendidikan mereka di bangku kuliah, untuk lowongan pekerjaan. Engkau juga mengenali setia mereka kepadamu. Perhitungkan itu Tuhan. Segala talenta yang ada Tuhan berkati. Jangan abaikan setiap anugerah yang Engkau percayakan kepada mereka dan mereka melakukannya untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Allah Maha Baik. Engkau juga Bapa Maha Baik yang mengerti segala gerak juang kehidupan mereka saat ini maupun masa mendatang. Berkati juga presbiter kami yang bertugas maupun yang tidak bertugas. Untuk pemandu lagu, untuk pianis, untuk multimedia, untuk tim kreatif jemaat ini. Tuhan juga tidak abaikan seluruh teriak dan permohonan mereka, karya hidup mereka, mendatangkan berkat bagi kemuliaan Tuhan semata. Maka sekarang kami rindu Tuhan, Engkau juga menyendengkan telinga kasih-Mu bagi setiap Bapak Ibu yang membawa doa-doa pribadinya kepadamu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar berdoa bersama. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat dan sekalian orang yang diberkati Tuhan,
Sekarang waktunya kita menyatakan syukur melalui persembahan sukacita. Berilah kepada Allah dan ingatlah firman-Nya dalam Ibrani 11 ayat 4. Karena iman Habel telah memberikan kepada Allah kurban yang lebih baik daripada kurban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Tuhan memberkati kita, juga berkat-Nya atas persembahan yang kita berikan. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Jemaat berdiri, dan marilah kita mengucapkan doa bersama-sama. Ya Tuhan, Allah sumber berkat dan hidup, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan kami sebagai saluran berkat demi nama-Mu. Berkati, kuduskanlah agar bermanfaat bagi pelayanan jemaat-Mu dalam kasih dan keadilan. Amin. Kembalilah menjadi pelaku firman Tuhan dalam hidup keseharianmu di tengah keluarga, masyarakat, bangsa, dan dengan penuh sukacita. Ia yang mengutus kamu adalah setia dan akan memenuhi segala kebutuhanmu. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya membimbingku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin. Ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Di waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin. Ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Arahkan hati dan pikiranmu pada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.